Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, kurang semangat. Coba lebih semangat lagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Hari ini anak-anak Ibu masuk semua? Masuk, Wah, Bu. masuk semua ya, Nak ya. Coba hari ini Ibu mau ngecek dulu, Nak. Kedengaran nggak suara Ibu, Nak? Kedengaran. Terima kasih anak-anak Ibu. Coba Ibu share screen dulu. Kelihatan nggak ya, Nak ya? Terlihat, Nak? Lihat. Lihat, Bu. Terlihat, Nak ya? Iya, Bu. Iya. Hari ini sebelumnya Ibu mau jelaskan kepada anak-anak aturan kita dalam hari pembelajaran hari ini, Nak ya. Nah, Ibu berharap anak-anak tahu aturan kita hari ini. Yang pertama, anak-anak itu speakernya dimatikan pada saat Ibu menjelaskan. Saat Ibu bertanya, anak-anak buka speakernya, Nak. Atau ada yang mau ditanyakan oleh anak-anak, anak-anak boleh buka speakernya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta Abi Yusuf pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abi Yusuf. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Anak-anak buka speakernya, Nak ya. Kita nyanyi bersama-sama, Nak ya. Wah, luar biasa anak-anak Ibu ya. Terima kasih. Untuk anak-anak Ibu, boleh bernyanyi bersama dengan Ibu lagu Bagimu Negeri. Ibu berharap setelah menyanyikan lagu ini, anak-anak boleh mengambil hikmat daripada lagu ini. Kita boleh menjadi penerus bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa kita ya, Nak ya? Ya. Bu, Ya. Andika nggak bisa masuk, Bu. Ada apa, Nak? Andika nggak bisa masuk. Ya, nggak apa-apa. Nanti Ibu ini. Coba lagi Andikanya Ibu panggil lagi di sini. Ibu koordinir di WhatsApp ya, Nak ya? Ya. Ya, Bu. Anak-anak Ibu yang baik, supaya kita lebih semangat lagi, ayo kita mau tepuk semangat. Buka speakernya ya, tepuk semangatnya harus semangat. Ibu dengar. Ayo, tepuk semangat. Wow. Semangat. Wah, luar biasa anak-anak Ibu. Hari ini harus semangat ya, Nak. Karena Ibu berharap anak-anak Ibu dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak mengamati slide PowerPoint dan bahan ajar yang Ibu bagikan, anak-anak Ibu dapat memecahkan soal yang berhubungan dengan besaran yang berbeda
pada kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Setelah mengamati tayangan video, kaitan antara kecepatan, jarak, dan waktu, siswa dapat menyimpulkan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Setelah anak-anak ibu mengamati tayangan video, cara memecahkan soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu, anak-anak ibu berharap dapat memecahkan soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu dengan tepat. Setelah itu, anak-anak ibu akan melakukan percobaan. Nah, anak-anak ibu setelah melakukan percobaan, ibu berharap anak-anak ibu dapat menghitung kecepatan berlari, dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah memecahkan soal yang berhubungan dengan besaran yang berbeda. Ada besaran kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua yaitu menyimpulkan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang ketiga, anak-anak dapat memecahkan soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Dan yang keempat, anak-anak dapat menyajikan hasil pemecahan masalah yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Yuk, anak-anak, gambar apakah ini anak-anak? Mobil, Bu. Mobil, Bu. Gambar apa? Mobil, Bu. Gambar Mobil, Bu. mobil. Wow, mantap sekali anak-anak ibu ini. Tahu gambar mobil ya enggak, Nak? Ini apa sih, Nak, gunanya mobil ini untuk kita? Untuk berpergian. Untuk berpergian, Untuk supaya pergi lebih itu. apa, Nak? Ayo. Lebih cepat. Supaya tidak kehujanan. Oh, supaya tidak kehujanan, tempuh. supaya lebih cepat. Pintar anak-anak ibu ini. Supaya tidak kehujanan, supaya kita bisa lebih cepat. Kira-kira kita bisa nggak hidup tanpa kendaraan, Nak? Ya, Bu. Kena Nggak dikit. bisa ya? Karena nanti mau kemana-mana, misalnya nih, mau pergi ke Tobuali. Kalau jalan kaki nggak sampai-sampai enak ya? Atau sampai dengan waktu yang lama sekali. Gozo mau pergi misalnya ke kemana ya? Ke Transmart. Jalan kaki bisa cepat nggak, Zo? Enggak. Tidak bisa. Nah, berarti kendaraan ini sangat berguna untuk kita. Nah, hari ini kita dari kendaraan ini, kan tadi kendaraan kata anak-anak bisa membuat kita lebih cepat sampai ke tempat tujuan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelum itu, Nak, Ibu tanya, anak-anak bagaimana dengan literasinya? Sudah baca buku yang Ibu bagikan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. terima kasih anak-anak Ibu. Ayo. Ini gambar apa, ayo? Sepeda. Gambar? Sepeda dan gambar anak yang berjalan kaki. Oh, gambar anak naik sepeda dan gambar anak yang sedang berjalan kaki. Anggap yang naik sepedanya ini Gozo. Yang jalan kaki Arpinda. Nah, tapi rumahnya deketan nih, Nak. Rumahnya deketan. Jalan mereka bersama-sama. Kira-kira siapa yang paling cepat datang ke sekolah? Gozo. Gambar A ya, Gozo ya. Pintar anak-anak Ibu. Kenapa, Nak ya? Kan jaraknya sama. Karena Gozo menggunakan kendaraan seperti sepeda. Iya. Gozo gunakan kendaraan seperti sepeda. Oleh sebab itu Gozo lebih cepat ya. Lebih cepat pergi ke sekolahnya. Nah, ternyata Arvindanya terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana caranya Arvinda ini datang ke sekolah supaya tidak terlambat? Jadi Arvinda harus hitung, Nak. Oh, kecepatan saya berapa? Berapa ya kira-kira waktu tempuh saya, jarak saya? Itu bisa kita hitung, Nak. Bagaimana caranya kita menghitung sehingga kita tidak terlambat ke sekolah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan
Apa, Nak? Waktu. Waktu. Kecepatan, jarak, dan waktu. Coba perhatikan ini, Nak. Nah, ini adalah satuan kecepatan yang dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Misalnya, 1 meter per detik sama dengan titik-titik 100 sentimeter per sentimeter. detik. Lalu, Bu, ini kan diubah, Bu, dari meter ke sentimeter. Iya, diubah. Berapa meter ke sentimeter? Meter ke sentimeter. Kalau 1 meter berapa? Berapa sentimeter, Nak? 100 sentimeter. Pintar anak-anak Ibu. 100 cm. Kalau detik ke detik berubah nggak? Tidak, Bu. Berubah. Nggak berubah. Pinter. Berubah atau enggak, Nak, detik ke detik? Tidak. Berubah, Bu. Tidak berubah. Pinter. Karena satuannya sama ya, Nak ya. Bentuk besarannya sama detik ke detik. Lalu 100 dibagi 1, maka hasilnya adalah 100 cm per detik. Ayo, coba kita coba ini, Nak. Ayo, siapa yang bisa ngerjain? Coba coret dulu di ininya. Meter 180 meter per menit sama dengan 20, berapa Bu. meter per detik? 20. 20? Bagaimana? Ayo, caranya gimana? Ayo, pinter anak-anak Ibu nih. Meter ke meter berubah nggak, Nak? Berubah. Meter ke meter. Meter ke meter. Tidak, Bu. Tidak, benar. Tidak berubah. Meter ke meter. Jadi 180 meter tetap. Kemudian dibagi. Menit ke detik berubah nggak, Nak? Berubah. Berubah. 1 menit berapa detik? Ayo. 60 detik. Pintar anak Ibu. 60 detik. 60 detik. Maka 180 dibagi 60. Berapa hasilnya, Nak? 20. 180 dibagi 60. Ayo, hitung, Nak. 5, 20. 3, Bu. 3. Iya, 3. pintar. 3. 180 dibagi 60, maka hasilnya adalah 3 meter per Detik. detik. Nah, gitu dong, Nak. Pintar anak-anak Ibu ya. Jadi kita harus teliti, Nak, mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Ya. Dilihat mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Lalu ini, coba Anggita. Ini soalnya Anggita. Ayo semua baca juga ya. Coba Gozo baca, Go. Belajar bahasa Indonesia selama setengah jam berapa? Di mute kayaknya itu, Jo. Masih di mute suaranya, sayang. Coba dibaca, Jo. Ke dalam satuan menit. Ayo, Zo. Sudah, Zo. Coba Dinda, baca Dinda. Ayo, yuk. Bantu Dinda. Anggita belajar matematika selama 1 jam, sedangkan belajar bahasa Indonesia selama setengah jam. Berapa lama Anggita belajar jika waktu diubah ke dalam satuan menit? Ayo, Nak. Anggita belajar selama 1 jam. Ya enggak? Anggitanya belajar nih selama 1 jam. Belajar matematika, Nak. Sedangkan belajar bahasa Indonesianya setengah jam. Berapa lama Anggita belajar jika waktu diubah menjadi satuan menit? Tadi kan 1 jam, sekarang ke menit. Ayo, coba dihitung. Berapa menit, Nak? Ayo, siapa yang bisa? 90 menit. 60 menit, Bu. Berapa, Nak? 60 menit. 90 60 menit, Bu. Menit. 90 menit dapat dari mana? Ayo, Zo. 1 jam ditambah setengah jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. Wah, pintar anak 60 Ibu. ditambah Luar 30, biasa. 90. Coba, benar nggak jawabannya itu? Tereng.
Benar. sekali. Tepuk tangan tuh anak-anak ibu. Luar biasa ya nak, terima kasih. Berarti udah paham. Kalau 1 jam diubah ke menit, maka hasilnya 60 menit. Setengah jam diubah ke menit, maka hasilnya 30 menit. Jadi 60 menit ditambah 30 menit, maka akan menjadi 90 menit. Jadi Anggita belajar selama 90 menit. 90 menit. Untuk anak-anak lebih paham bagaimana cara kita mencari kecepatan jarak dan waktu, simak video yang Ibu bagikan nak ya. Bentar ya nak. Coba anak-anak Ibu simak video yang akan Ibu bagikan. Ananda, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Merupakan ukuran yang menunjukkan Adapun satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Berikut contoh soal menentukan kecepatan. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah... Berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa bus berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Kemudian jarak antara kota A dan kota B adalah 330 km. Yang ditanyakan berapa kecepatan bus tersebut. Untuk mencari kecepatan bus, maka rumus yang digunakan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sebelum mencari kecepatan bus, terlebih dahulu kita menghitung waktu tempuh atau lama perjalanan bus tersebut. Bus tiba di kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Maka lama perjalanan bus tersebut adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Setelah menghitung lama perjalanan bus, selanjutnya mencari kecepatan bus. Ananda masih ingatkah dengan rumus kecepatan? Ya, rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dengan jaraknya 330 km dan waktu 5,5 jam. Maka 330 km dibagi dengan 5,5 jam. Hasilnya adalah 60 km per jam. Maka kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Yang ditanyakan berapa kecepatan bus tersebut.
Untuk mencari kecepatan bus, maka rumus yang digunakan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sebelum mencari kecepatan bus, terlebih dahulu kita menghitung waktu tempuh atau lama perjalanan bus tersebut. Bus tiba di kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Maka lama perjalanan bus tersebut adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Setelah menghitung lama perjalanan bus, selanjutnya mencari kecepatan bus. Ananda masih ingatkah dengan rumus kecepatan? Ya, rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dengan jaraknya 330 km dan waktu 5,5 jam. Maka 330 km dibagi dengan 5,5 jam. Hasilnya adalah 60 km per jam. Maka kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Yang kedua, jarak. Ananda, apa yang dimaksud dengan jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun satuan dari jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan jarak tersebut, jika naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Jika turun satu tangga, maka dikali dengan 10. Rumus dari jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berikut contoh soal menentukan jarak. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Berikut penyelesaiannya. Diketahui dari soal tersebut bahwa kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kemudian kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan berapa jarak antara kota A ke kota B. Untuk mencari jarak antara kota A ke kota B, maka rumus yang digunakan yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berapakah kecepatan kendaraan tersebut? Ya, 60 km per jam. Dan berapakah waktu tempuh atau lama perjalanan kendaraan tersebut? Lama perjalanan kendaraan tersebut adalah 2 jam. Maka 60 km per jam dikali dengan 2 jam hasilnya adalah 120 km.
Jadi, jarak antara kota A ke kota B adalah 120 km. Yang ketiga, waktu. Ananda, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Adapun satuan dari waktu yaitu detik, menit, dan jam. Rumus waktu detik, menit. Rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berikut contoh soal menentukan waktu. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Kemudian, jarak antara rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau lama perjalanan Dayu ke sekolah. Ananda masih ingatkah dengan rumus untuk mencari waktu? Ya, rumusnya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Dengan jarak 5 km dan kecepatannya adalah 20 km per jam. Maka 5 km dibagi dengan 20 km per jam. Hasilnya adalah 1/4 jam atau sama dengan 15 menit. Maka waktu tempuh atau lama perjalanan Dayu ke sekolah dengan sepeda adalah 15 menit. Nah, baiklah anak-anak, tadi sudah mendengarkan video pembelajaran dari Ibu ya nak ya? Ya, Bu. Ya, coba kalau sekarang Ibu mau jelaskan ke anak-anak Ibu, apa itu jarak? Apa itu jarak? Anggita, apa itu jarak, nak? Jarak adalah nilai yang menjelaskan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi. Iya, pintar Anggita. Terima kasih Anggita. Untuk mencari jarak, maka kita akan mengalihkan kecepatan dikali dengan waktu. Coba anak Ibu, nih. Ada soal Ibu bagikan nih. Arvinda, coba dibaca Arvinda. Sutrisno berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Sutrisno berlari selama 3 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Ayo, coba dicari, nak. Tadi rumus kita adalah untuk mencari jarak adalah apa rumus kita mencari jarak tadi? Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Ya, coba berapa jadinya jarak yang ditempuh oleh Sutrisno? 30. Pintar.
meter. coba dapat 30-nya dari mana? 10 dikali 3. Suara aja, 10 Wak. dikali 3. Coba kita lihat ya, dikali benar tak 3. ya? Coba kita lihat. Wah, pintar Tuh. anak-anak ibu, hebat. Nah, tadi kita sudah mencari jarak ya nak ya, cari jarak yang ditempuh. Coba sekarang ibu jelaskan apa itu kecepatan. Trisno, apa itu kecepatan Trisno? Kecepatan jarak. Kecepatan adalah ukuran Jarak. Abi, apa itu kecepatan Abi? Kecepatan Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat cepat sebuah benda atau objek berpindah. sebuah benda Iya. atau Adalah meter per detik. Pinter. benda. Terima kasih Abi, terima kasih Sutrisno. Nah, untuk mencari kecepatan, ingat rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Itu adalah mencari kecepatan. Nah, ini soalnya. Ayo dibaca. Siapa anak ibunya? Fauzan. Fauzan. Ada Fauzan nak? Ada Bu. Ayo dibaca nak. Uzu ini kan Gozo mengendarai dari rumahnya menunjukkan kantornya jika jarak rumah dan kantornya adalah 100 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Ayo, kira-kira nak, tadi rumusnya sudah ibu katakan. Rumusnya adalah untuk mencari kecepatan adalah rumusnya adalah jarak bagi waktu. Jadi berapa kecepatan daripada Gozo? 50 km per jam. 50 km per jam. Dapatnya dari mana nak? 2 dibagi 100. 100 dibagi 2. 100 Dibagi 2. dibagi 2. Pinter anak-anak ibu. Nah, Gozo mengendarai mobil dari rumahnya menuju kantornya. Jika jarak rumah dari rumah ke kantor Gozo adalah 100 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, maka kecepatan Gozo adalah 50 km per jam. Pinter anak-anak ibu ya. Caranya kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. 100 km dibagi 2 jam. Maka hasilnya 50 km per jam. Nah, berikutnya kita akan mencari waktu. Dinda? Ya, Nah, apa itu waktu nak? waktu adalah namanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuan waktu adalah detik, menit, jam. Iya, terima kasih Dinda. Pinter ya. Waktu adalah lama waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak. Ya, cara mencari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Ingat ya nak, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, Ibu kasih soal ini. Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21 km. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukannya untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Berapa lama nak? Ayo. 3 jam. 3 jam. 3 3 jam. jam. 3 jam. Dapatnya dari mana nak? 21 dibagi 7. Pintar anak-anak ibu. Dapatnya 3 jam. Hebat nih anak-anak ibu nih. Luar biasa semuanya. Nah, berarti anak-anak sudah paham belum nak mencari waktu? Paham. Mencari kecepatan? Paham. Mencari jarak? Paham. Paham. Ayo. Sekarang ibu bagi-bagikan kalian ke dalam grup-grup WhatsApp kecil. Jadi, di dalam grup-grup WhatsApp kecil, itu
kelompok 1, ketuanya adalah Dinda, ya nak ya? Nah, anggotanya Arvinda, Gozo, dan Andika. Kelompok 2 itu ketuanya Abi. Anggotanya adalah Akram, Anggita, Fauzan, dan Sutrisno, nak ya? Nah, Bu, apa yang kami lakukan? Ini kan Ibu sudah bagikan kalian ke dalam WhatsApp group. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan LKPD kepada anak-anak, lembar kegiatan kalian, nak ya. Nah, apa sih nak yang harus kalian lakukan? Ini dia. Kalian sudah tadi kemarin Ibu sudah minta kalian siapkan stopwatch, meteran, dan alat tulis. Lalu buatlah titik start, ukurlah keliling lapangan di dekat rumahmu menggunakan meteran sepanjang 50 meter. Ketika kamu berlari, nyalakan stopwatch-nya. Lalu matikan stopwatch-nya ketika kamu sampai ke titik start kembali. Lalu catatlah waktu kamu berlari yang tertera pada stopwatch tersebut. Hitunglah kecepatan kamu dengan temanmu menggunakan persamaan berikut. Kecepatan dicari dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Lalu kalian isi ini nak, isi ini nih. Misalnya tadi kelompok pertama tadi Dinda sama teman-temannya isi. Dinda berapa nih? Jarak tempuhnya tadi 50. Waktunya berapa yang Dinda capai? Kecepatannya berapa? Lalu kalian diskusikan nak, siapa lari paling cepat? Berapa kecepatannya? Siapa lari yang paling lambat? Berapa kecepatannya? Apakah kecepatan kalian berbeda? Nah, mengapa seperti itu? Nah, kalian diskusikan di dalam grup. Kalian hitung kecepatan kalian, nak ya. Nanti kita akan presentasi, paparkan hasil yang kalian kerjakan. Ya, nak ya. Jadi anak-anak sekarang mengerjakan sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan. Anak-anak boleh ukur, nanti hasil videonya boleh kirim ke Ibu. Jadi Ibu bisa lihat, nanti kalian juga akan Ibu lihat di dalam WhatsApp grup kecilnya. Nah, anak-anak isi ini dan anak-anak berdiskusi ya, nak. Ibu berharap anak-anak tetap aktif, tetap ikut di dalam ini, nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan presentasi. Kita akan membacakan laporan hasil kegiatan percobaan tiap-tiap kelompok. Apakah anak-anak Ibu sudah siap? Sudah siap. Ketuanya, coba. Tadi ketuanya adalah kelompok pertama. Siapa ketuanya tadi, nak? Dinda. Dinda sudah siap, nak, untuk paparkan, nak? Akram, Bu. Keduanya, Bu. Ayo, Dinda, yuk. Dinda, ayo bacakan hasil percobaan kalian, hasil diskusi yang kalian sudah lakukan. Ayo, berapa kecepatannya, berapa ininya, Dinda, ayo bacakan. Pada hari ini. Iya, bacakan yang Dinda, yang sudah Dinda lakukan sama teman-teman, yang Dinda sudah share sama Ibu di grup. Di grup. Yang sudah di-share di grup, Dinda bacakan, ayo, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili dari kelompok 1. Siswa yang paling cepat berlari adalah Andika dengan kecepatan 3,33 meter atau detik. Siswa yang paling lambat adalah Dinda dengan kecepatan 2 meter per detik. Dinda coba paparkan, bacakan dulu. Ada berapa, nak? Dinda misalnya lari.
Jaraknya sekian, ininya sekian. Ayo dipaparkan semua dulu. Dipaparkan. Dibacakan semua nak kelompoknya, hasil kelompoknya. Yang sudah tadi Dinda share di grup sama Ibu, coba. Dibacakan. Dulu Pak Bu. Oh iya, terima kasih. Coba balik lagi ke kelompok 2. Kelompok 2 Abi Yusuf ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan kelompok 2. Nama siswa yang pertama adalah saya Abi. Dengan jarak tempuh 50 meter, waktu 15 detik, kecepatan 3,33 meter per detik. Yang kedua Akram, jarak tempuhnya 50 meter, waktu Akram 20 detik, dan kecepatan 2,5 meter per detik. Nama siswa yang ketiga Anggita, 50 meter, jarak tempuhnya, waktu 25 detik, kecepatan 2 meter per detik. Dan yang keempat Fauzan, jarak tempuh 50 meter, waktu 17 detik, kecepatan 2,94 meter per detik. Dan Sutrisno, jarak tempuhnya yaitu 50 meter, waktu 10 detik, kecepatan 5 meter per detik. Siswa yang paling cepat berlari adalah Sutrisno, dan siswa yang paling lambat berlari adalah Anggita. Seperti itu presentasi untuk kelompok 2. Iya, terima kasih anak-anak Ibu. Luar biasa ya nak ya. Anak-anak Ibu sudah melakukan percobaan. Anak-anak Ibu sudah lihat sendiri. Kecepatannya berapa, jaraknya berapa. Oh, kalian cari. Dari waktu yang kalian dapat dari stopwatch, oh sekian Bu. Akhirnya aku tahu nih kecepatan aku berapa. Nah, Ibu mau tanya anak-anak Ibu nih. Tadi sudah presentasi hasil dari masing-masing kelompoknya. Masing-masing daripada kelompoknya. Ibu mau anak-anak coba lihat mengapa kalian berbeda, nak? Abi beda dengan Dinda, Dinda beda dengan Gozo. Apanya yang buat kalian berbeda? Ya, Bu. Apa, Bi? Karena laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Iya, pinter. Berarti beda kecepatannya, beda kekuatannya, nak ya. Sama kayak sepeda, mungkin dengan mobil mana lebih cepat? Mobil. Mobil, karena kekuatannya beda ya, nak. Kalau mobil dengan pesawat, mana lebih cepat? Pesawat. Wih, pinter. Sama. Sama nggak kekuatannya? Sama. Beda ya. Akhirnya kecepatannya berbeda juga. Walau dengan jarak tempuh yang sama, tetapi mempunyai kecepatan yang berbeda, maka akan mempengaruhi waktunya. Nah, pintar anak-anak Ibu semuanya ya, nak ya. Ibu cap jempol nih. Luar biasa anak-anak Ibu sudah berani memaparkan hasil percobaannya, semua sudah melakukan percobaannya. Nah, anak-anak Ibu yang baik, nanti anak-anak Ibu mengerjakan evaluasi ya nak, evaluasi kecepatan, jarak, dan waktu itu pada Google Form yang Ibu bagikan. Nah, anak-anak Ibu lihat Google Form yang Ibu bagikan, lalu kerjakan nak ya. Baiklah anak-anak Ibu yang baik semua, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa saja yang kita pelajari nak dari kegiatan hari ini? Kita belajar apa aja yuk? Kecepatan, jarak, dan waktu. Pintar, kecepatan dan jarak dan waktu. Anak-anak sudah tahu. Anak-anak tahu nggak tadi cara cari kecepatan? Sudah tahu belum tadi? Jarak dibagi waktu. Pintar. Kalau anak-anak sudah tahu belum bagaimana caranya tadi mencari jarak? Kecepatan dikali waktu. Pintar anak-anak Ibu, luar biasa. Bagaimana lagi kalau kita mencari waktu? Kalau ya seandainya yang diketahui adalah kecepatan dengan jarak.
Cari waktu gimana? Kecepatan dibagi waktu, dibagi jarak. Iya, pintar anak-anak ibu. Hari ini anak-anak ibu luar biasa ya. Sudah mengerjakan semuanya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Apakah menyenangkan, Nak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya? Iya. Iya, ibu berharap anak-anak tetap senang di dalam pembelajaran kita hari demi hari ya, Nak ya. Nah, anak-anak ibu yang baik, besok kita akan mempelajari tentang debit. Jadi, nanti ibu akan bagikan bahan ajar ibu akan bagikan LKPD semuanya itu di dalam WhatsApp group yang besar, Nak ya. Mohon anak-anak dibacakan semuanya sehingga ke depan anak-anak sudah ada bekal untuk pembelajaran kita ke depan, ya Nak ya? Iya. Iya, hari ini pembelajaran kita luar biasa, Ibu senang lihatnya. Anak-anak aktif, anak-anak semuanya semangat. Anak-anak Ibu yang baik, kita harus menjadi anak yang disiplin, Nak ya. Karena anak-anak yang disiplin akan menjadi anak-anak generasi bangsa ke depan yang luar biasa. Kalau kita nggak disiplin, apakah bisa sukses, Nak? Kunci sukses? Enggak. Enggak, ya Nak. Tapi kita harus jadi anak yang disiplin. Bagaimana anak yang disiplin? Anak-anak yang taat aturan. Ya enggak, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Yuk, Abi, boleh pimpin kita dalam doa, Nak? Untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan sendiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Terima kasih Abi sudah pimpin kita di dalam doa. Anak-anak Ibu, jangan lupa. Coba lihat. Jangan lupa ya, Nak. Kita selalu melakukan yang namanya 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pintar. Ya, Nak ya. Jadi walaupun kita di masa pandemi ini, anak-anak Ibu berharap tetap semangat. Semangat belajar. Dan anak-anak jangan lupa untuk melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih anak-anak. Salam semangat dan salam sehat dari Ibu Meilan. Sampai jumpa kita kepada pelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ya, Nak. Terima kasih anak-anak Ibu. Udah, Bu.